Kali ini PSIS Semarang melalui Gaston Castaño. Wow! Berbahaya. Sebuah tendangan spekulasi yang awalnya kita lihat melambung cukup tinggi. Ya, satu percobaan awal kita bagaimana Gaston mau melakukan shooting yang deflected mengenai pemain belakang daripada PSM, namun Oke, kalau kalian klik video ini itu artinya kalian sudah siap bernostalgia ataupun flashback soal laga klasik Liga Indonesianya Antv Sport Official. Dan video yang akan Merlin sajikan kali ini adalah saat PSIS Semarang menjamu PSM Makassar. Ada yang menarik dari laga ini karena pada saat itu PSIS Semarang tengah mengalami krisis keuangan sehingga harus ditinggal oleh pemain-pemain bintangnya. Sementara itu PSIS Semarang harus menghadapi PSM Makassar yang juga bertabur pemain-pemain hebat. Nah, PSM Makassar sendiri dihuni oleh bintang-bintang seperti Julio Lopez, Syamsul Hairudin dan juga Aldo Barreto. Mampukah nih tuan rumah meredam permainan mereka? Langsung aja yuk kita lihat di babak pertama antara PSIS Semarang menjamu PSM Makassar. Ini dia. Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah kembali akan menjadi saksi salah satu big match di Jarum Indonesia Super League malam ini antara PSIS Semarang melawan PSM Makassar. Kita tahu kedua tim saat ini, terutama PSM Makassar masih bercokol di posisi ke-10 klasemen sementara. Setelah berhasil menyelesaikan 13 pertandingan, meraih 5 kali kemenangan, 4 kali draw dan 4 kali kekalahan dengan nilai total 19. Sedangkan lawannya PSIS Semarang berada pada posisi 17 dengan menyelesaikan 12 kali permainan, 1 kali kemenangan, 4 kali draw, 7 kali kekalahan dengan nilai total 7. Gaston Castaño dan ini adalah dua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Syamsul Hairudin, Ali Khadafi dan juga Oja. Ali Khadafi kita tahu adalah merupakan salah seorang pilar timnas Togo. Akankah PSIS Semarang mampu kembali menunjukkan tajinya untuk bisa memenangkan pertandingan di hadapan publiknya sendiri? Setelah dalam 7 kali pertandingan terakhir, mereka hanya meraih 1 kali kemenangan saja. Tampak raut wajah pemain-pemain PSIS dan ini adalah Julio Lopez, bukan Jennifer Lopez. Disusul Samsidar, penjaga gawang andalan PSM Makassar yang sejauh ini telah kebobolan 18 gol, Aldo Barreto, Claudio Praneto, Syamsul Hairudin, dan juga Ali Khadafi. Pertandingan malam ini akan dipimpin oleh wasit Yanri, dibantu oleh asisten wasit 1 Sajid Purwoko dan asisten wasit 2 John Rapendi. Sedangkan Agus M akan bertindak sebagai wasit cadangan. Samsidar, pemain yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Julio Lopez, striker andalan PSM Makassar yang pada 2 musim beberapa tahun yang lalu dan tahun lalu memperkuat PSIS Semarang yang malam ini harus dihadapi sebagai lawan. El Capitano Idrus Gunawan dan juga Julio Lopez melakukan coin toss. Jarum Indonesia Super League mempertemukan klub PSIS Semarang Oh, di sini. Ya. PSIS Makassar Sini. sebagai ikut Bola. penonton. Oke, bola. Kita dapat ketika Oke. dan kami selamat dan sekali lagi buat keamanan Sebuah kepercayaan yang tentunya tidak ringan bagi seorang Julio Lopez, dipercaya oleh Raja Isa tampil sebagai El Capitano. Dan ini adalah line up PSIS under the coach Bambang Nurdiansyah. ya seperti kita lihat tidak begitu banyak perubahan dengan komposisi 4-4-2. Kita lihat di sini bagaimana Basile menjadi second line untuk menopang gerak daripada Gaston Castaño. Julio Lopez dan ini adalah line up PSM Makassar under the coach Raja Isa. Ya, buat saya ada 3 poin sentral yang pantas kita garis bawahi. Pertama adalah kembalinya Samsidar yang disimpan dalam 2 partai sebelumnya.
kemudian Samsul yang sempat diragukan untuk bisa tampil, ternyata tampil sebagai starter pada malam hari ini. Dan satu lagi, ban kapten dirotasi kepada Julio Lopez. Bukan lagi Samsul dan juga bukan lagi Ahmad Amiruddin yang selama ini selalu menjadi ban kapten buat seorang pelatih Raja Ishak. Samsider, dan ini adalah Basuki, penjaga gawang yang pada beberapa pertandingan terakhir dipercaya untuk menggantikan posisi Agus Murad. Dan head to head Basile dan juga Julio Lopez. Bagaimana agak pertandingan malam ini kembali tersaji dalam suasana fair play yang tinggi. Dan inilah 45 menit pertama PSIS Semarang PSM Makassar langsung dari Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Sebuah serangan langsung dibangun oleh anak-anak Makassar, melepaskan umpan ke depan. Yang dituju adalah Claudio Proneto. Masih terlalu keras, gagal dijangkau oleh Claudio Proneto. Umpan yang coba dilepaskan oleh Aldo Barreto menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS di jantung pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan. Kita melihat di sini bagaimana kondisi lapangan di Stadion Jatidiri Semarang sedikit berair. Sepertinya kota Semarang baru saja disiram oleh hujan yang lumayan deras. Dan tentu saja ini berdampak kepada laju bola yang boleh jadi akan mengalir jauh lebih cepat dengan kondisi lapangan yang licin seperti ini. Kali ini PSIS Semarang melalui Gaston Castaño. Wow! Berbahaya. Sebuah tendangan spekulasi yang awalnya kita lihat lambung cukup tinggi. Ya, satu percobaan awal kita bagaimana Gaston mau melakukan shooting yang deflected mengenai pemain belakang daripada PSM, namun memang sayang sekali masih belum mengarah ke gawang dan di atas misal dari Samsider. Serangan PSIS Semarang melepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Sekali kontrol Gaston Castaño. Ya, Masih kali melebar, kedua, Bung. Ya. kita kali kedua bagaimana Gaston begitu bebas mau melakukan shooting. Kita lihat blocking yang belum begitu baik. Ya. Ditunjukkan pertahanan dari PSM Makassar menyebabkan Gaston mampu melakukan kontrol dan melakukan shooting yang saya pikir sedikitnya juga bisa berpengaruh buruk kepada PSM apabila terus masih diberikan kesempatan melakukan shooting. Ya, saya sepakat dengan itu. Kita tahu bagaimana dalam kesempatan yang kedua ini Gaston Castaño kurang begitu rapat. Syamsul Hairudin langsung ke Claudio Proneto. Sendiri kita lihat sebuah kesempatan. Sayang sekali. Kembali Julio Lopez masih di daerah pertahanan PSIS. Terlalu terburu-buru kita lihat bagaimana Rahmat Latif melepaskan umpan. Ya, tadi kita lihat bagaimana Proneto apabila dia mampu bergerak dari lini tengah sangat baik melakukan penetrasi, namun sayang bagaimana akurasi yang dilakukannya tidak begitu terarah dan tidak mengerti bagaimana maksudnya, apakah melakukan tendangan langsung atau memberikan umpan kepada Jelo. Kembali Hadafi lepaskan umpan ke depan. Yang dituju adalah Proneto. Ada Julio Lopez di situ. Kita lihat bagaimana Bambang. Kita juga tahu bahwa ini adalah penampilan yang ke-8 buat Bambang bersama PSIS Semarang. Dan Bambang mengawali penampilannya bersama PSIS dengan kekalahan telak 0-5 melawan Persija Jakarta. Untuk kemudian menyodorkan kemenangan pertama ketika mereka mengalahkan Persipura di Jatidiri dengan skor 1-0. Bahaya. Sebuah keputusan yang sangat berbahaya dari kiper. Kali ini PSM masih gagal. Irsyad Aras jauh ke depan. Basile yang dituju adalah Gaston Castaño. Kita lihat memang agak sedikit tinggi Hamdi angkat kakinya, ini dia membahayakan gerakan dari Gaston Castaño. Kali ini Gaston Castaño masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Samsider. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Ya. Basile Onambele. Dan kali ini tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Basile Onambele terlalu lemah,
mudah saja bagi Syamsider. Terjatuh kita lihat Claudio Proneto. Ya, sebuah dorongan tentu saja dari Ferry. Yes, Max, supporter fanatik PSIS Semarang masih tetap memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Praktis tidak begitu banyak bintang-bintang yang beredar untuk PSIS Semarang. Sama statusnya dengan anak-anak PSM Makassar. Ketika bagaimana manajemen tim juga memplacing banyak anak-anak muda dalam skuad mereka. Saya pikir ini sesuatu yang bagus. Dengan lebih banyak memberikan jam terbang dan pengalaman bertanding buat Basilio Nembele melebar ke kiri. Lepaskan umpan. Masih terlalu mengarah ke Syamsider, umpan yang dilepaskan oleh Anwaruddin tadi. Dan coach Raja Isa, pelatih yang menggantikan keberadaan Radoi. Masih Gaddafi, langsung ke depan. Yang dituju adalah Julio Lopez. Julio Lopez, masih Julio Lopez. Masuki kotak penalti PSIS Semarang, melepaskan umpan Julio Lopez. Claudio Proneto di situ. Sayang sekali. Iya, betul sekali. Kita lihat sayang sekali memang kesempatan tadi dimiliki oleh Jelo. Ya. Apabila dia berani mengambil keputusan untuk melakukan shooting langsung. Karena kita lihat kiper sudah meninggalkan gawangnya. Dan sebenarnya dia membawa bola menjauh dari gawang. Inilah yang menyebabkan akhirnya peluang ini Mentah lagi. Mentah percuma. ya. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi PSM Makassar. Ini adalah merupakan tendangan yang pertama di babak pertama. Masih bisa disergap oleh Basuki. Ya, sesuatu yang saya pikir disayangkan dari Jelo, bagaimana dalam situasi yang sebetulnya sangat bagus. Untuk ini dia kita lihat bagaimana dia bisa melewati Basuki yang sudah jauh meninggalkan gawangnya, tapi bola masih digiring meninggalkan tiang jauh. Dan ini yang membuat peluang mereka menjadi mentah lagi. Kembali PSIS Semarang, Ferry. Lebar ke kiri. Lagi-lagi sebuah umpan yang tidak terarah. Ya. Selain juga memang Syamsider kita lihat agak sedikit lebih fokus dan lebih percaya diri tentu saja. Setelah dia dihukum dalam tanda kutip, disimpan oleh Raja Isa dalam 2 partai sebelum ini. Di mana Syamsider absen melawan Persita Tangerang dan juga Persijap Jepara. Sekarang kembali diberikan kepercayaan ketika juga Franklin dalam keadaan tidak begitu bagus. Frankie Irawan kondisinya. Satu-satunya kemenangan berhasil mereka raih dalam 7 pertandingan terakhir adalah pada saat melawan Persipura. Ya. Dan itu di tangan pelatih Bambang Nurdiansyah. Sebuah kemenangan yang mengejutkan tentu saja yang mereka dapatkan di Jatidiri Semarang. Proneto kerjasama dengan Gaddafi. Nyaris saja sebuah tendangan first time yang dilepaskan oleh Gaddafi. Masih tipis di atas Mister Gawang Basuki. Ya, satu peluang sangat baik kita lihat. Dengan satu sentuhan Proneto memberikan umpan kepada Gaddafi yang naik begitu jauh. Dan kita lihat syuting yang sangat baik. Gaston Castanyo. Juga kurang cermat Gaston Castanyo. Irsyad Aras. Masih Irsyad. Ada Gaddafi di situ. Aldo Barreto. Lepaskan umpan ke sisi sebelah kiri. Proneto. Masih Proneto dikawal dengan ketat oleh Ilham Asdad. Terjatuh Proneto. Ya, sebuah usaha yang sedikit cerdas dari Proneto. Kita melihat bagaimana pelanggaran yang tidak begitu keras dari Ilham tadi. Ilham Asdad. Ya. Iya. Sebuah set piece. Kita lihat bagaimana Jelo terus ditempel oleh Idrus Gunawan. Lepaskan umpan Proneto ke tiang jauh. Ada Gaddafi dan juga Ojed. Dan wow, nyaris saja Bung. Sebuah bola liar berhasil disambar oleh Aldo Barreto. Masih tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang Basuki. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana bola liar disambut dengan tendangan first time oleh Aldo Barreto. Ya, back pass dengan dada tadi oleh Oja sangat baik mengarah kepada Barreto. Ya, atau Ali Gaddafi tadi kita lihat bagaimana Barreto melakukan tendangan sambil menjatuhkan
badannya, tubuhnya, namun memang akurasi kembali belum mengarah ke gawang. Dan inilah kelihatan juga masih belum mampunya pemain-pemain dari PSM Makassar untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Ya, Sebuah sliding yang cukup berbahaya dilakukan oleh Hamdi Hamzah tadi. Menghasilkan tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Ilham Asdad jauh ke depan. Ada Basilio Nambele. Basilio Nambele membentur badan Hamdi Hamzah. Nyaris saja, Bung. ya, satu peluang yang saya pikir sangat matang lewat Basileo Nambele. Kita lihat bagaimana dia begitu bebas melepaskan tendangan untuk kemudian membentur salah satu pemain belakang PSM dan bola terbelokkan ke samping kiri gawang Syamsidan. Basilio Nambele. Kembali ke Basile. Berpindah ke kanan. Bebas. Yang dituju adalah Arif Ferry. Ya, agak sedikit mengkhawatirkan. Kita lihat bagaimana serang-serangan anak-anak PSIS Semarang dari sektor kiri pertahanan PSM kerap membuahkan peluang-peluang yang lumayan matang. Julio Lopez berjibaku dia dengan Idrus Gunawan. Masih Julio Lopez dibayang-bayangi oleh dua pemain PSIS. Ya, jelas kita lihat sebuah pelanggaran bagaimana Jelo ditabrak dari belakang. Sekalipun kita lihat advantage berada pada posisi PSM Makassar. Ya, kita belum tahu pasti siapa, apakah Bangun Permana atau Idrus Gunawan. Ya memang tadi bukan sepakan dari Idrus tadi mengenai kaki bagian belakang daripada Jelo, Ya. memang sangat membahayakan. Betul. Kita di sini sebenarnya bola begitu jauh dari gawang, namun ya sepakan dari Idrus paling tidak membuat sedikit tekanan Betul. kepada Jelo supaya Jelo juga mungkin sedikit, Shock, ya sedikit betul shock. sekali sedikit shock. Dan harus lebih berhati-hati lagi, Bung. Dieksekusi oleh Syamsul Hairudin. Sudah dilakukan langsung ke depan gawang. Masih bisa ditip oleh Basuki. Julio Lopez. Masih Julio Lopez. Kembali ke Syamsul Hairudin. Masih Syamsul. Kali ini gagal Syamsul Hairudin. Pada tendangan bebas sebelumnya sudah dilakukan Syamsul Hairudin. Kita melihat ada 3 pemain PSM Makassar yang berada di kotak penalti. Kali ini serangan balik PSM Semarang berpindah ke kanan. Ferry, masih Ferry berusaha melewati Claudio Proneto. Bukan pelanggaran. Offside Aldo Barreto. Beberapa kali kita melihat pada babak pertama Aldo Barreto berada pada posisi offside. Kali ini Aldo Barreto berhasil terlepas dari jebakan offside. Sayang sekali, kurang jelas arah tendangan yang dilepaskan oleh seorang Aldo Barreto. Apakah itu umpan atau langsung ke gawang? Irsyad Taras yang dituju oleh Aldo Barreto dan Proneto. Sebuah sliding yang cukup keras baru saja dilakukan oleh Uja ke Gaston Castanyo, menghasilkan kartu kuning yang kedua Ya, dari kita- kantong wasit Yandri. Kita melihat sekarang di sini tidak begitu keras sebetulnya menerpa Gaston Castanyo, tapi memang sebuah sliding yang tidak Cukup begitu berbahaya, Bung. clean dan membahayakan gerakan dari Castanyo. Dianggap oleh Yandri adalah sebuah pelanggaran berat dan itu adalah kartu kuning. Ali Kadafi terlebih dahulu melakukan sebuah pelanggaran terhadap Idrus Gunawan. Syamsul Hairudin. Wow, bukan offside. Julio Lopez. Masih Julio Lopez. Tendangan yang cukup keras. Julio Lopez. Masih jauh dari gawang Basuki. Sebuah keputusan yang baik, tapi tidak dengan shooting yang baik. Buat apa yang dilepaskan oleh Jelo, jauh melebar dari tiang jauh. Kita lihat bagaimana Basuki juga membiarkan begitu saja bola yang dilepaskan oleh Jelo.
Nah, di babak kedua ini pelatih Bambang Nurdiansyah ingin tetap mempertahankan kedudukan sehingga ia menurunkan Edson Leonardo untuk memperkuat lini belakang. Sementara Onambele tetap berada di lini tengah sehingga tidak mudah ditembus lawan. Nah, bagaimana mitra sepak bola? Akankah PSIS Semarang tetap mempertahankan keunggulan 1-0 mereka? Kalau kalian penasaran, langsung aja yuk kita lihat kelanjutan dari PSIS Semarang melawan PSM Makassar. Ini dia. Anda masih di Jarum Indonesia Super League dan ini adalah menjelang babak kedua atau 45 menit kedua antara PSIS Semarang berhadapan dengan PSM Makassar dan disiarkan langsung dari Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Kita tahu bahwa babak pertama tadi PSIS Semarang unggul sementara atas PSM Makassar dan inilah 45 menit kedua PSIS Semarang melawan PSM Makassar. Kita melihat sementara ini di dalam skuad PSM Makassar belum ada pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Raja Isa. Kembali PSIS Semarang dari sisi sebelah kanan melakukan serangan, lepaskan crossing langsung ke gawang Samsidar. Masih lemah, mudah saja bagi Samsidar motong laju bola PSIS Semarang tadi. Coba dikejar oleh Claudio Proneto, dibayang-bayangi oleh Idrus Gunawan. Denny Rumba jauh ke depan. Denny Rumba yang dituju adalah Gaston Castanyo. Basilio Onambele. Wow, terjadi benturan dengan Ali Khadafi. Tampaknya Ali Khadafi mengalami cedera. Ya, sedikit terinjak tadi kelihatannya dengan unsur yang tidak disengaja. Ya, di sini ya tumit daripada Ali Khadafi tadi terinjak oleh Basile. Kali ini Ali Khadafi, Irsyad Aras, masih Irsyad mencoba melewati pemain Anwarudin tadi, masih ada Idrus Gunawan, Denny Rumba, Gaston Castanyo, bukan offside, Onambele Basile, usaha melewati pemain Makassar. Ada 3 pemain PSM, Ali Khadafi dan juga Wajah. Bayang-bayangi gerakan yang dilakukan oleh Basile Onambele. Ali Khadafi umpan jauh ke depan, sisi sebelah kiri Julio Lopez. Masih Lopez, Aldo Barreto, kembali Aldo Barreto. Claudio Proneto, sayang sekali Claudio Proneto. Kurang jelas sodoran bola dari Claudio Proneto terhadap Julio Lopez. Ya, kita tidak melihat ada sesuatu yang berarti dari seorang Proneto. Dan sekarang dalam keadaan hujan yang mulai terus mengguyur Jatidiri, ini akan jauh lebih menyulitkan pergerakan bola dan juga sebuah usaha untuk mengembangkan permainan. Kita lihat Kembali peluang PSM Makassar, Julio Lopez di kotak penalti PSIS, terjatuh Julio Lopez. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Pindah ke sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan pertahanan PSM. Denny Rumba pendek saja ke Anwarudin, kembali ke Denny Rumba. Masih Denny Rumba melepaskan tendangan. Denny Rumba lemah menyusut tanah. Masih berada di sisi sebelah kanan gawang Samsidar. ya. Dari sederet penampilan PSIS Semarang, Irsyad Aras, Ali Khadafi, Aldo Barreto yang dituju. Disapu saja oleh pemain PSIS tadi. Offside, Gaston Castanyo.
Syamsul Herudin. Ya sebenarnya serangan dari anak-anak PSM Makassar sudah mulai berjalan baik di awal babak kedua tadi. Kita lihat di 5 menit babak kedua dimulai, mereka udah berani melakukan tekanan demi tekanan dan cukup membahayakan juga gawang Basuki. Namun sayang kembali akurasi umpan-umpan yang belum terukur dengan baik mengakibatkan minimnya kembali bagaimana serangan yang dibentuk dan tidak terjadinya peluang-peluang pada akhirnya. Ya, Gagal kontrol bola dari Anwaruddin. Ya, salah mengakibatkan satu- lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. Ali Khadafi, Claudio Proneto, masih Proneto pindah ke kanan, Irsyad Aras, lepaskan umpan Irsyad Aras yang dituju adalah Aldo Barreto dan wasit melihat bahwa tampaknya Aldo Barreto sedikit melakukan pelanggaran terhadap Basuki, membuat peluang yang dimiliki oleh PSM Makassar tadi kembali terbuang. sebuah gangguan ya kita lihat. Bagaimana penjaga gawang PSIS Semarang, Dasuki, dalam keadaan yang sebetulnya harus terlindung. Sebuah pergantian di Fatarkas, saya pikir Proneto ya. Sebuah pergantian yang buat saya terlambat dilakukan oleh Raja Isa. Semakin deras kita lihat curah hujan di Jatidiri, yang notabene adalah sebuah tuntutan agar stamina pemain tetap harus prima dalam hal ini. Irsyad Aras dibayang-bayangi oleh Anwaruddin. PSM Makassar kembali Ali Khadafi, Syamsul Herudin, lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan pertahanan PSIS Semarang. Aldo Barreto disapu saja tadi oleh pemain PSIS Semarang. Bukan pelanggaran. Ali Khadafi berpindah ke kanan. Irsyad Aras dibayang-bayangi dengan ketat oleh Anwaruddin. Masih gagal Anwaruddin. Irsyad Aras, umpan terobosan. Wow, sayang sekali. Diva Tarkas, pemain yang baru saja masuk menggantikan Claudio Proneto, gagal memaksimalkan peluang dan tampak Basuki masih mengerang kesakitan setelah mengalami benturan dengan Diva Tarkas tadi. Ya, satu chipping bola sangat baik. Kita lihat umpan dari Irsyad tadi. Iya, telak sekali bagaimana Diva Tarkas melakukan tendangan memang yang tidak begitu akurat ke arah bola, justru mengenai kepala dari Basuki. Sebuah keputusan yang memang sangat berbahaya. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana telapak sepatu Diva Tarkas mengenai wajah Basuki. Sebuah perebutan bola yang memang senantiasa menghasilkan momen yang sangat tidak tepat. Ya, satu hal yang membuat penjaga gawang PSIS Semarang harus terkapar, dan kita lihat Agus Murad sekarang tidak ada pilihan memang buat BN untuk menarik keluar Basuki, dan Diva yang baru saja masuk segera dapat kartu kuning. Iya. Benturan yang baru saja terjadi membuat Basuki kembali harus digantikan posisinya oleh Agus Murad. Ya, kita lihat Agus Murad Alfarizi masuk pada menit ke-63. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Ilham Asdad. Mengarah ke Samsidar. Oh, Kali ini Samsidar. Dan nyaris saja, Bung. Iya, kita lihat bagaimana hampir saja satu kesalahan umpan atau lemparan tadi dari Samsidar, sehingga akhirnya Ferry mampu menguasai bola melakukan crossing yang juga hampir saja pada saat bersamaan kita lihat bagaimana Jayusman ingin membuang bola namun hampir berbalik ke arah gawangnya sendiri. bisa mereka antisipasi kalau saja mereka bisa mencermati dan melakukan sebuah analisa yang matang ketika jeda istirahat tadi. Oh, Jatuh Aldo Barreto memang senantiasa dikawal dengan sangat ketat oleh Ya. Idrus Gunawan. Kapten kesebelasan sekaligus merupakan pemain senior. Ini adalah Basuki, kiper PSIS Semarang yang tadi terkena lapak kaki
Diva Tarkas pasti mendapatkan perawatan yang cukup serius, Bung. Ya, kita lihat. Dan ini adalah Basuki masih bisa berdiri sendiri masuk ke ambulans, Bung. Ya, sebuah tindakan yang cepat. Kita lihat bagaimana Pantel segera melarikan Basuki ke rumah sakit rujukan dengan sebuah ambulans yang dalam keadaan standby. Bali menghasilkan tendangan pojok bagi PSM Makassar. Tampaknya akan dieksekusi oleh Syamsul Hairudin. Sudah dilakukan. Dan Irsyad Aras. Sayang, agak sedikit kaget kita lihat bagaimana tadi Irsyad mendapatkan bola yang bergulir liar di area penalti Agus Murad. Dan ini dia sambil membalikkan badan. Menempel ketat kemanapun pun itu bergerak, Bali itu bergerak. Kita lihat bagaimana Idrus masih dengan kondisi yang sangat-sangat prima. Betul. Ya, kita melihat poros PSIS Semarang sebetulnya ada 3. Idrus di belakang, Onambele sebagai penyerang lubang, dan juga ada Gaston Castaño sebagai penyelesai di lini depan. Dan dengan 3 nama ini anak-anak Semarang juga di backup dengan sederet anak-anak muda yang juga bermain dengan prima, dengan tingkat disiplin yang tinggi dan juga dengan spirit yang bagus sepanjang permainan. Kita lihat bagaimana pergerakan Castaño yang terus menjadi incaran dari lini belakang PSM Makassar. Basilio Nambele maksudnya ke Denny Rumba. Balik ke depan. Ada Anwarudin di situ. Namun bola lebih dekat ke Samsida. Syamsul Hairudin. Lebar ke kiri. Jelo. Masih Julio Lopez. Dibayang-bayang oleh 2 pemain. Kali Diva Tarkas dikejar oleh Julio Lopez. Terjatuh Julio Lopez. Bukan pelanggaran. Ya, sebuah one to touch yang saya pikir cukup bagus. Dan Angelo agak sedikit kaget mendapatkan wall pass tadi. Ya, kita lihat bagaimana Angelo dalam pantauan yang cukup ketat dari Ilham Asdad. Terkapar sekarang kita lihat Ilham. Saya pikir ketenangan, kesabaran adalah kunci yang menarik buat anak-anak Makassar dalam mencermati ketertinggalan mereka. Dan entah buat siapa, kegusaran dari seorang Julio Perez, Jupe alias Jupe. Namun tentunya tidak ada hubungan saudara antara Julia Perez dan juga Julio Lopez. Syamsul Hairudin pindah ke kanan, Ali Hadafi kembali Syamsul Hairudin, Irsyad Aras, masih Irsyad Aras, lepaskan umpan Irsyad Aras terlalu rendah, masih Irsyad Aras, bayang-bayangi dengan ketat oleh pemain bertahan PSIS Semarang, lepaskan umpan dan kembali gagal. Syamsul Hairudin lepaskan tendangan langsung, ya, masih bisa dihalau. Sebuah tendangan yang cukup keras dari Syamsul Hairudin. ya, sebuah tendangan yang baik saya pikir dari Syamsul. Dan pada saat yang sama Heri Susilo juga melakukan sebuah penyelamatan yang bagus sambil terbang tadi kita lihat. Dan ini dia sebuah bangun serangan berikut dari anak-anak Makassar. Diva Tarkas, Syamsul Hairudin, maksudnya kepada Irsyad Aras. Kembali Ali Hadafi, lepaskan umpan pendek ke depan, Aldo Barreto yang dituju. Masih gagal, tekanan demi tekanan yang dilakukan anak-anak Makassar ke benteng pertahanan PSIS Semarang. Kembali Ali Hadafi, berpindah ke sisi sebelah kiri, Julio Lopez. Dibayang-bayangin dengan ketat oleh Ilham Asdad. Masih Julio Lopez, ada 2 pemain PSIS. Ferry dan juga Ilham Asdad. Ya, prima sekali pengawalan yang dilakukan oleh anak-anak Semarang, oleh Ilham dan juga Ferry untuk setiap pergerakan dari Jelo. Sedikit sulit kita lihat bagaimana Jelo bisa membongkar pertahanan Semarang. Masih terus melakukan tekanan pemain-pemain PSM Makassar. Masuki menit ke-76 babak kedua. Ya, tentunya 10 menit tersisa. Plus juga dengan injury time, kita bagaimana
pemain dari PSM terus bertubi-tubi ya peluang. Sebuah heading. Masih lemah, Bung. Ya, kita lihat bagaimana Oja Lantame Sakibo juga jauh meninggalkan posnya. Sebuah bola yang dikirim dari sektor kiri pertahanan Semarang. Sundulan dari Aldo Barreto tidak begitu bagus, tidak begitu keras. Jatuh dalam pelukan Agus Murad. Ada Jus Arfandi dan juga ada Franklin yang masuk dalam line up mereka. Ali Hadafi. Masih Hadafi. Pendek saja ke Julio Lopez. Sebuah tendangan. Lemah menjusur tanah. Masih mudah dipatahkan oleh Agus Murad. Ya, kembali satu penempatan posisi sangat baik dari Agus Murad dan juga tendangan yang tidak begitu keras sebenarnya yang mengarah kepada Agus Murad. Kita lihat masih kembali amanlah gawang dari PSIS Semarang. Balik serangan PSM Makassar melalui Irsyad Aras. Dibayang-bayangi ketat dengan oleh Denny Rumba. Jatuh kita lihat Irsyad Aras. Ya, sebuah sliding membahayakan tentu saja buat anak-anak PSIS Semarang. Bola yang dieksekusi oleh Jelo sudah melepaskan umpan langsung ke depan gawang. Dan Irsyad Aras masih bisa ditip oleh Agus Murad. Iya, satu peluang kita bagaimana dengan kegemilangan Irsyad di babak kedua ini mendapatkan peluang yang juga yang sangat baik. Namun kembali Agus Murad menjadi penyelamat gawang daripada PSIS Semarang yang baru saja ditinggalkan oleh Basuki. Ya, kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang bagus dari Irsyad di tip tadi. Bali PSM Makassar. Ya, sebuah scrimmage kita lihat tidak begitu persis pengetahuan kita apa yang terjadi untuk Agus Murad. Bermula dari sebuah sepak pojok, Jelo. Ini dia, sepertinya tandukan dari Ali Kadafi dan tendangan dari Aldo Barreto menerpa salah satu pemain dari PSIS Semarang. Coach Raja Isa dan tampaknya Agus Murad kembali harus mendapatkan perawatan dari tim medis PSIS Semarang. Namun kali ini Agus Murad kembali mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, tentunya dengan konsentrasi penuh di akhir-akhir babak kedua ini harus diperlukan untuk kubu dari PSIS apabila mereka mengharapkan skor ini terus terjadi sampai akhir pertandingan. Ya, Masih gagal, Bung. Peluang lain yang dimiliki oleh PSM Makassar melalui sebuah sepak pojok dari Oja tadi. ya 10 menit terakhir dari menit ke-73 tadi, sederet peluang lahir memang untuk skuad PSM Makassar. Dan kita tahu juga bagaimana barisan belakang Semarang terus dibombardir. Tetapi belum ada gol yang muncul. Selain juga karena ketangguhan dan tingkat disiplin yang bagus dari Idrus Gunawan dan kawan-kawan. Kita melihat juga faktor Dewi Fortuna, keberuntungan juga belum hinggap di dalam skuad Juku Eja PSM Makassar. Lihat Bambang, happy, penuh dengan senyum. Dan sekarang mereka dalam status leading 1-0 untuk tim besar dengan nama besar juga, PSM Makassar. Akankah status leading sementara yang diperoleh oleh PSIS Semarang atas PSM Makassar mampu dipertahankan hingga usainya pertandingan? Sekaligus membuat PSIS dapat meraih kemenangan untuk yang kedua kalinya. Ya, kita lihat sesuatu Dan- terjadi di lapangan. Ada ribut-ribut antar pemain. Kita berharap tidak ada sesuatu yang lebih dramatis terjadi. Kita berharap para pemain dari kubu kedua tim tetap melakukan kontrol emosi dengan maksimal. Dan lihat, ada beberapa nama di situ, terutama Jai Usman dan juga Rahmat Latif. Masih dalam keadaan emosional. Dalam gerak lambat bagaimana? Iya. Sebuah aksi yang sedikit nakal memang ditunjukkan oleh Syamsul Herudin dan pergantian pemain di kubu PSIS Semarang. Bersiap-siap masuk Edson. Ini adalah Edson. Kali ini gagal Ferry. Lewati Rahmat Latif.
Dan sebuah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Rahmat Latif berbuah kartu kuning dari wasit Yandri. Ya, sebuah kontrol emosi yang tidak begitu bagus dari Rahmat Latif. Ini adalah sekaligus Ya. merupakan kartu kuning yang ketiga bagi PSM Makassar. Sebuah hadangan dan kita lihat bagaimana Rahmat melepaskan bola tadi. Ini dia. Saya pikir keputusan wasit Yandri untuk menghadiahi Rahmat kuning. Latif dengan kartu kuning sesuatu yang sangat-sangat pantas tentu saja. Rekaman dari kamera ini terpantau oleh komisi, maka kemungkinan juga dia akan mendapatkan sanksi tentunya. Ya. Tendangan bebas baru saja dilakukan oleh Gaston Castanyo. Masih jauh di atas Mr. Gawang Samsidar. Kedudukan sementara Metro Olahraga masih tetap 1-0 keunggulan sementara PSIS atas PSM. Memasuki menit ke-88 di babak kedua. Setelah gol pertama tadi diciptakan oleh Ya. Basile. Kita lihat kartu Onambile. kuning ya. Kartu kuning berikut beredar untuk PSIS Semarang ketika tadi bagaimana Irsyad Aras dihentikan dengan paksa oleh Anwarudin atau juga Denny Rumba. Kembali peluang PSM Makassar di kotak penalti PSIS Semarang dan sebuah peluang lain. Wow. Masih membentur Mr. Gawang. Agus Murad gagal lagi. Peluang masih yang dimiliki oleh PSM Makassar. Membentur tiang tadi kita lihat dan terjadi sebuah dialog di sektor kiri pertahanan PSIS. Ini dia bagaimana Oja tadi melepaskan tendangan, terbelokkan dan tidak lengket tangkapan Agus Murad dan Jelo membentur tiang dekat. Sayang sekali Mitra Olahraga sebuah peluang. Bola rebound dari Agus Murad gagal dimaksimalkan oleh Julio Lopez. Iya, sebenarnya peluang begitu banyak dimiliki anak-anak dari Makassar, namun memang Dewi Fortuna belum menghinggapi kepada tim Makassar. Sayang sekali. Ya, kita lihat bagaimana Ilham menjatuhkan gerakan dari Irsyad atau Denny Rumba. Ya, sisa waktu 2 menit. Apapun masih bisa terjadi tentunya. Ya, terbuka tetap kemungkinan. Tapi tentu memang dengan durasi tambahan 2 menit yang diberikan oleh wasit Yandri harus bisa benar-benar dimaksimalkan oleh anak-anak PSM Makassar. Oja jauh ke depan juga kurang jelas, dipotong saja oleh Anwarudin. Tampaknya Denny Rumba mengalami benturan dengan Jayusman tadi. PSM masih tetap melakukan tekanan ke jantung pertahanan PSIS. Irsyad Aras melepaskan umpan. Ada Julio Lopez di situ. Sebuah putusan yang berani, yang pas dan juga cerdas dari Agus Murad. Detik-detik terakhir yang Dan akhirnya wasit Yandri menyudahi 2 kali 45 menit pertandingan malam ini, di mana akhirnya kemenangan kedua berhasil diraih oleh PSIS Semarang. 1-0 adalah keunggulan akhir yang diraih oleh PSIS atas PSM Makassar melalui gol yang diciptakan oleh Basile Onambile pada menit ke-44. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.